Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Pak Agus Sejarah. Ingat, belajar sejarah itu penting dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran sejarah, yaitu perlawanan rakyat daerah terhadap penjajahan bangsa Barat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Mari kita ikuti pelajaran berikutnya. Kita cek kembali pemahaman kita terhadap mengapa timbul perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa. Perlawanan ini bisa disebabkan yang pertama adanya praktek monopoli perdagangan yang dijalankan oleh VOC, kemudian adanya ekspansi atau perluasan wilayah, yang berikutnya arogansi atau intervensi dari VOC terhadap penguasa-penguasa di kerajaan pribumi. Yang berikutnya adalah adanya diskriminasi, adanya perlakuan yang berbeda terhadap penduduk pribumi. Yang berikutnya adanya penderitaan rakyat, misalnya akibat sistem tanam paksa. Yang berikutnya yaitu intervensi terhadap urusan internal kerajaan pribumi. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan perlawanan? Contohnya misalnya adalah yang pertama pada masa kebijakan VOC, ada praktek monopoli, ada ekstirpasi, ada kontingenten, verplicht levrante, pelayaran hongi, dan divide et impera. Yang kedua, adanya kebijakan Daendels, adanya pembangunan jalan Anyar Panarukan, kerja rodi, penyerahan wajib, dan pajak hasil pertanian. Yang ketiga yaitu kebijakan Raffles, Gubernur Jenderal dari Inggris, yang menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian kerja rodi juga masih diterapkan seperti pembuatan dan perbaikan jalan atau jembatan. Perbudakan dan juga monopoli masih dijalankan. Yang keempat yaitu kebijakan dari tanam paksa yang diterapkan oleh Van der Bos tahun 1830-1870. Tanam paksa ini menyebabkan adanya kemiskinan, adanya penderitaan rakyat, pajak hasil panen juga masih diterapkan, adanya kerja rodi, kelaparan, wabah penyakit, bahkan sampai kematian penduduk di Pulau Jawa. Contohnya misalnya di Cirebon, Grobogan, dan wilayah lainnya di Jawa. Yang kelima, kebijakan sistem usaha swasta tahun 1870, yaitu adanya penderitaan rakyat, pertanian rakyat merosot, adanya kerja paksa, dan juga pemungutan pajak. Jika kita perhatikan gambar berikut adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan seperti misalnya Keraton Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, ini adalah dari bekas wilayah kerajaan Mataram Islam yang dibagi karena adanya perjanjian Giyanti tahun 1755. Gambar berikutnya ada peninggalan lainnya seperti misalnya Museum Fathahillah yang merupakan kantor Gubernur Jenderal VOC di Batavia, dan juga ada Benteng Surosowan Banten, yaitu pada masa Kerajaan Banten Sultan Ageng Tirtayasa. Kita lihat di sini ada kata motivasi pahlawan ya. Salah satunya adalah Sultan Agung ya, ada yang berwasiat 10 kemampuan yang diharuskan dimiliki oleh generasi penerus. Ya, harus bertekad kuat, harus pintar mengkaji, membaca, menulis, berkendara, olahraga, atau olah gerak, bermusik, harus serba bisa, harus pintar strategi, dan harus tidak ceroboh. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi contoh-contoh perlawanan
yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat, Portugis, Spanyol, dan Belanda dan Inggris. Pertanyaan rumusan masalah ini kita batasi karena banyak sekali sebenarnya perlawanan-perlawanan di hampir seluruh bagian wilayah Indonesia yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan ini yang dikuasai oleh VOC atau juga misalnya Portugis atau Spanyol dan juga Inggris. Pertanyaan rumusan masalahnya yang pertama yaitu mengapa terjadi perlawanan Sultan Nuku yang berada di Tidore, ada perlawanan Sultan Agung, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, Hasanuddin, Sultan Siak, Riau, pemberontakan orang-orang Cina, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Nah, perlawanan ini kita batasi karena terlalu banyak yang ada di Indonesia. Kita akan membahas perlawanan terhadap VOC. Walaupun ada banyak sekali perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis, misalnya ada perlawanan Aceh, ada perlawanan Pati Unus di Selat Malaka, perlawanan Fathahillah, perlawanan di Maluku, Ternate Tidore, atau perlawanan bangsa Indonesia terhadap Spanyol. Ada Perang Minahasa, Perang Tondano I, Perang Tondano II. Jadi kita batasi hanya pada masa perlawanan terhadap VOC. Yang pertama kita bahas yaitu perlawanan Sultan Nuku dari Tidore, Maluku. Sebab-sebab perlawanan dari Sultan Nuku adalah yang pertama tahun 1680 VOC memaksa Tidore menandatangani Traktat 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore yang awalnya adalah daerah sekutu menjadi daerah vasal atau menjadi daerah bawahan kekuasaan VOC. Yang kedua, VOC mencampuri urusan intern kerajaan Tidore. Dan yang ketiga, VOC bertindak sewenang-wenang dalam perdagangan rempah-rempah. Hal inilah yang kemudian memicu perang dahsyat antara rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Nuku atau Muhammad Amiruddin, gelarnya Sultan Nuku, dan melawan VOC. Sultan Nuku ini mendapat dukungan rakyat dari Papua yang dipimpin oleh Raja Ampat dan juga orang-orang Gambrange dari Halmahera, Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate, serta para pedagang dari Seram Timur. Sultan Nuku juga mendapat dukungan pasukan dari Inggris yaitu dari AC. Ia menggunakan siasat divide et impera. Dampak dari perlawanan Sultan Nuku ini adalah VOC mengajak Sultan Nuku untuk mengadakan perundingan, tetapi ditolak oleh Sultan Nuku. Tahun 1796, pasukan Sultan Nuku berhasil menguasai Pulau Banda, menggempur kekuatan Belanda di Ternate sampai tahun 1801, sehingga ia dijuluki Lord of Fortune oleh Inggris, karena yang selalu beruntung dalam pertempuran. Sultan Nuku kemudian berhasil membebaskan Ternate dan Tidore dan mengembangkan pemerintahan yang berdaulat sampai beliau wafat tahun 1805. Berikut adalah gambar makam dari Sultan Nuku dari Maluku Tidore. Perlawanan yang kedua berikutnya adalah perlawanan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Yang menjadi penyebab perlawanan Sultan Agung ini adalah yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang milik Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia merupakan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Inilah yang menjadi penyebab perlawanan Sultan Agung. Cita-cita Sultan Agung adalah yang pertama adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuatan asing dari Nusantara, termasuk VOC yang berada di wilayah Batavia.
Pada tanggal 22 Agustus 1628, Sultan Agung menyerang Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso, yaitu Bupati Kendal sebagai panglima tertinggi, dengan dibekali 50 kapal ditambah 7 kapal Mataram yang akan menuju Malaka. Dibantu juga oleh pasukan Suragul-Agul, Kiai Dipati Mandureja, dan juga Upasanta, serta laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Mataram dan tentara VOC. Tumenggung Baurekso sebagai pemimpin tertinggi gugur dalam pertempuran dan serangan pertama tahun 1628 belum berhasil. Berikut ini adalah lukisan ilustrasi serangan besar di Batavia oleh Sultan Mataram tahun 1628. Serangan berikutnya yaitu serangan kedua tahun 1629 pasukan Mataram ke Batavia. Persiapan serangannya adalah meningkatkan jumlah senjata dan kapal, kemudian membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan makanan, seperti misalnya di Tegal dan Cirebon. Karena melihat kegagalan serangan yang pertama adalah adanya kekurangan stok bahan makanan. Pimpinan pasukan ditunjuk adalah Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya dari Banten. Berita persiapan serangan pasukan Mataram ini yang mau ke Batavia bocor, sehingga lumbung-lumbung beras yang sudah dibangun dihancurkan oleh VOC. Pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Terdengar berita J.P. Kun sebagai Gubernur Jenderal VOC meninggal pada 21 September 1629 karena adanya wabah kolera. Karena persenjataan yang lebih baik dan lengkap, perlawanan pasukan Mataram dapat digagalkan oleh VOC, sehingga serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Dampak perlawanan Sultan Agung ini adalah yang pertama, Sultan Agung meninggal tahun 1645. Beliau pada waktu itu sebelumnya ada rencana untuk menyerang ketiga kalinya, tapi beliau meninggal. Sepeninggal Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram menjadi lemah dan kemudian dikendalikan oleh VOC. Penerus dari Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1677. Ia merupakan raja yang mau bekerja sama dengan VOC, bersifat reaksioner dan bertindak sewenang-wenang kepada keluarga, rakyat, dan para ulama. Salah satu perlawanannya kemudian timbul dipimpin oleh Trunajaya. Perlawanan yang ketiga yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sebab-sebab perlawanannya yang pertama terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Yang kedua, keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. VOC ini membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Jayakarta yang kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi. Yang ketiga, VOC memblokade kapal-kapal Cina dan kapal-kapal dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Sehingga terjadi proses perlawanannya, yaitu di mana pelabuhan Banten ini kan merupakan pelabuhan yang ramai pedagang dari berbagai wilayah dan dihuni oleh koloni bangsa lain seperti bangsa Arab, Turki, Gujarat, Siam, dan Parsi. Terdapat juga perkampungan Melayu, Ternate, Banda, Bugis, Banjar, dan Makassar. Perdagangan ramai dari pedagang Cina dan juga mendatangkan barang-barang sutra dan porselen. Belanda memblokade kapal-kapal Cina dan dari Maluku, membangun kota pelabuhan Sunda Kelapa untuk merebut posisi bandar perdagangan internasional. Sultan Ageng melakukan tindakan balasan, mengganggu kapal-kapal dagang VOC, merusak tanaman tebu milik VOC. Berikut ini adalah gambar pelabuhan Banten Karangantu pada abad ke-16, ilustrasinya yang sekarang dinamakan dengan Pelabuhan Merak. VOC kemudian mendirikan benteng-benteng pertahanan di Batavia seperti benteng Noordwijk,
Tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat anaknya Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang tugasnya mengurus dalam negeri. Dan Pangeran Purbaya, anaknya yang lain, bertugas mengurus masalah luar negeri. VOC menghasut Sultan Haji supaya urusan pemerintah tidak dipisah-pisahkan, tapi kekuasaan jatuh ke tangan Purbaya. Nah, Sultan Haji ini kemudian terhasut oleh VOC dan membuat persengkongkolan dengan VOC untuk merebut tahta dari kerajaan Banten. VOC membantu Sultan Haji ini dengan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC. Dan harus menyingkirkan para pedagang-pedagang dari bangsa lain seperti Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Tahun 1681, VOC Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten sehingga pusatnya yaitu Istana Surasowan berhasil dikuasai. Dan Sultan Haji ini kemudian menjadi Sultan Banten yang kedudukannya di istana tersebut. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru yang ada di Tirtayasa. Dan Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. 1682 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surasowan. Sultan Haji kemudian terdesak dan meminta bantuan VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francoistak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Dikepung benteng tersebut, akhirnya kemudian meloloskan diri bersama putra lainnya yang bernama Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan walaupun dengan gerilya. Pada akhirnya Sultan Ageng beserta pengikutnya kemudian bergerak ke Bogor dan tahun 1681 berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng kemudian ditawan di Batavia sampai wafat pada tahun 1692. Dampak perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini yaitu kekuasaan Banten melemah karena adanya perjanjian antara Sultan Haji dan VOC yang membuat wilayah kekuasaan Banten menyempit. VOC kemudian juga memonopoli kekuasaan perdagangan rempah-rempah di Banten. Yang keempat, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Kesultanan Goa Talo yang terletak di Makassar. Ada beberapa kesultanan yaitu Goa, Talo, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Pusat pemerintahan Goa Talo berada di Sombaopu yang terbuka untuk siapa saja tanpa hak istimewa, seperti juga prinsip masyarakat Goa yaitu tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Posisi strategis pelabuhan Sombaopu ini sebagai bandar perdagangan internasional dan juga tempat persinggahan kapal-kapal yang berasal dari Maluku ke Malaka ataupun sebaliknya Malaka ke Maluku sehingga menjadi bandar yang ramai. Tahun 1634 VOC memblokade pelabuhan Sombaopu tapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan bergerak di antara pulau-pulau. Sebab-sebab perlawanannya, tindakan VOC anarkis, provokatif, memaksa monopoli di Goa. VOC memblokade kapal-kapal yang berlabuh di Sombaopu dan VOC menjalankan politik divide et impera seperti mendukung Arupalaka, Pangeran Bugis dari Bone. Bagaimana proses perlawanannya? Gubernur Jenderal Mao Tse-ker ini mengirim 21 kapal mengangkut 600 tentara menyerang Goa. Pasukannya yaitu terdiri dari VOC dipimpin Cornelis Jensen Spelman, orang-orang Ambon dipimpin oleh Jongker van Panipa dan Bugis Bone dipimpin oleh Arupalaka. Pasukan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin terdesak oleh serangan VOC sehingga kemudian dipaksa menandatangani perjanjian yaitu namanya Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Dampak perlawanan ini ada dari perjanjian Bungaya ini yaitu satu, Goa harus mengakui hak monopoli VOC.
Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Tahun 1668, Sultan Hasanuddin dan rakyat mengadakan perlawanan terhadap VOC tapi digagalkan. Karena kegigihannya, Sultan Hasanuddin ini mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Sultan Siak dari Riau. Sebab-sebab perlawanannya adalah karena satu, letak Riau ini adalah sangat strategis sebagai pelabuhan di kawasan Selat Malaka yang menyebabkan bangsa Barat menginginkan menguasainya pada sekitar abad 17 sampai 18 Masehi. Yang kedua, ambisi VOC menguasai Malaka dengan melakukan monopoli perdagangan. Dan yang ketiga, VOC melakukan politik pecah belah, mengadu domba yaitu divide et impera di kerajaan seperti Siak, Rokan, Indragiri, dan Kampar. Proses perlawanannya yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, raja pertama dari kerajaan Kesultanan Siak ini, mengadakan perlawanan terhadap VOC dan berhasil merebut Johor dan membuat benteng di Pulau Bintan. Sultan Siak ini mengirim Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka bersama putranya yaitu Raja Indra Pahlawan. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini wafat dalam suasana perang dengan VOC. Beliau digantikan putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Pimpinan perang adalah Raja Indra Pahlawan, yaitu anak dari Raja Lela Muda sebagai pemimpin perang. Pada tahun 1751, perang terjadi antara kerajaan Siak melawan VOC. Strategi VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan sungai yang ada Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak untuk memutus jalur perdagangan di Siak. Kesultanan Siak diperkuat dengan kapal perang yaitu Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadi pertempuran sengit di Pulau Guntung. Benteng VOC di Pulau Guntung dilapis-lapis dan dilengkapi dengan meriam-meriam besar. Pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk dari juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan. Proses perlawanannya adalah Sultan Siak bersama para panglima dan penasihatnya mengatur siasat yang dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Kenapa diberi nama siasat hadiah Sultan? Karena Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan, yaitu pemimpin perang atau panglima perang dari Siak. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buahnya dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Atas jasa dari Raja Indra Pahlawan ini diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelarnya yaitu Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Berikut ini adalah istana dari istana kerajaan atau Kesultanan Siak. Dampak perlawanan dari Sultan Siak ini di Riau adalah memecah belahkan kerajaan Riau dan warga Riau menderita kekalahan terhadap VOC. Kemudian memicu semangat kemerdekaan bagi warga Riau dan munculnya strategi perang baru bagi Riau. Ya, demikianlah penjelasan tadi beberapa perlawanan yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali perlawanan-perlawanan, tetapi karena keterbatasan waktu dari video pembelajaran ini, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia